Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أيها الأحباء في الله قال المؤلف إمام النووي أبو زكريا يحيى بن شرف في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم. Naam, ini terjem lana Pak apa? Pak Haria. Iya. Barakallahu fiik Pak Haria. Hadis riwayat ini bab 186 bab utama azan. Muawiyah. Iya. Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, para muazzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim 387, hadis sahih. Alhamdulillah. Kamu ketahuan ya. Yang masih yang paling panjang sengaja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari kiamat ya, bukan sekarang. Kalau sekarang lucu dong. Yang panjang itu apa katanya? Alhamdulillah. Nah, ini sebenarnya ya dalam bahasa Arab ini berupa kiasan. Maksudnya kiasan apa dalam bahasa kita? Biasa Perumpamaan atau apa? Itu bukan kata yang sebenarnya, itu menunjukkan karena kemuliaan, keagungan, kehebatan seseorang. Jadi tidak pun orang muazzin kalau mereka bilang, oh itu memang betul-betul bapak itu lehernya panjang tuh. Kalau orang Arab dibilang gitu, dia udah paham tuh bahwa itu orang terhormat. Ya, kalau ada permasalahan nggak ada yang nggak selesai dengan dia. Kedudukannya sangat mulia sekali, sangat terhormat sekali. Ya, kalau kita berbicara masalah apa? Menanggapi hadis ini, ada menanggapi secara zahirnya. Memang katanya betul-betul panjang apanya di hari kiamat, tapi bukan sekarang ya. Pak Milta, panjang nggak lehernya? Tidak. suaranya panjang dia. Alhamdulillah. Enggak, sekarang yang mau saya pengen tahu ya, ada enggak perumpamaan di dalam bahasa kita Indonesia disebutkan apa menjadi kemuliaan? Kalau dibilang apa dia? Darah biru. Memang betul darahnya biru. Di mana-mana, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Tahunya dalam bahasa Indonesia pun ada. Di mana-mana darah tetap aja merah ya. Alhamdulillah, syukur. Betul. Ya, kalau yang apa itu tua itu semangatnya tetap muda. Dia tidak dikira tuanya. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Saya sebenarnya mikir-mikir juga apa ya dalam bahasa Indonesia. Darah biru itu bangsawan. Tapi sebenarnya bukannya darahnya biru kan? Tetap aja di mana-mana darah merah. Inilah dia perbandingan yang tadi saya bilang. Katanya itu orang nanti akan lehernya apa? Dibilang itu tadi? Lehernya panjang. Alhamdulillah. Kalau masalah panjang dibilang tangan panjang tangan beda. Maling. Kalau apa? Panjang tangan. Kalau panjang tangan. Kalau tangan panjang lebih mahal harganya. Oh iya, tangan, oh iya, daripada setengah ya. Alhamdulillah. Memang ini
Kalau kalimat yang seperti itu, ungkapan seperti itu, apa katanya dalam bahasa Indonesia? Tangan panjang suka mencuri. Ya, alhamdulillah kalimat itu apa namanya? Parases itu, ungkapan itu apa namanya dalam bahasa Indonesia? Perumpamaan atau kiasan atau apa? Kalau bahasa Arabnya saya tahu, kiasan. Peribahasa. Ya. Jadi udah jelas ya, ini merupakan satu pendapat, itu merupakan peribahasa. Bahwasanya di ungkapan Rasulullah itu katanya adalah orang sangat mulia. Kenapa sangat mulia? Dia azan, ini kita datang ke sini kita dapat ya yang kita solatkan. Tapi kalau muazin tuh dia dapat semua pahala kita ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah setoran nggak sama apa? Tidak disetor pun dia udah dapat. Nah, tanpa mengurangi apa yang ada di kita. Kalau kita dapat 1, bapak ini udah dapat 10. Ayo. Kalau umur dia sepanjang umur berapa tahun? 1 tahun udah berapa kali-kalikan aja udah nggak bisa dikalikan dah. Tapi itu semua nggak ada hilang di dalam hitungan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kamu berbuat kebaikan, kamu akan lihat nanti imbalannya di sana. Begitu juga sekecil apapun kamu berbuat kejahatan, akan kamu lihat nanti apa sanksinya di hari kiamat nanti. Kalau gitu besok-besok bisa berebut nanti azan nih. Jangan Pak Milta terus dah. Bapak kasih tempat juga gitu Pak. Tahun ini bukan dari sini, tapi kan saya yang lain. Jadi supaya Makanya di hadis pertama dia bilang apa? Sekiranya katanya mesti diundi pun yang azan itu mau orang berundi, asal biar dia kebahagiaan. Alhamdulillah, syukur. Karena apa? Besarnya pahalanya. Ini satu pendapat di dalam hadis ini. Apalagi peribahasa dalam kita yang lain. Kalau tadi tangan panjang itu apa? Panjang tangan itu pencuri. Panjang tangan. Oh iya. Kalau tangan panjang itu ya biasa ya. Sifat dengan yang disifati panjang tangan itu biasa. Kalau tangan ringan atau ringan tangan ada? Kalau yang apa? Ringan tangan. Kalau gitu dapat tuh kok dalam bahasa Indonesia. Masya Allah Bapak itu ya. Kalau ada apa-apa kasih tahulah dia. Ataupun kalau dia tahu aja memang dia ringan tangan gitu. Ringan tangan bukan mukul. Kalau ringan tangan, kalau tangan ringan, Ada tulangnya. tidak ada ya. Alhamdulillah. Terus kalau gitu yang tepat dibilang darah biru ya. Kalau itu memang ada. Darah biru itu ya bangsawan. Ya bangsawan. Kayak ginilah perbandingan Rasulullah. Kalau orang Arab dia bilang lehernya itu panjang. Terus kalau dibilang lidahnya itu panjang gitu, memang sepanjang mana? Ada lebih 30 cm tidak ada juga lidah orang. Tapi kalau dibilang lidahnya panjang, nggak tahu kalau di dalam peribahasa Indonesia nggak ada ya. Kalau orang Arab dibilang gitu, hummalah suhafa lisanhum tawil katanya. Mereka itu siapa? Mereka itu si wartawan. Lidah mereka itu panjang sampai kemana-mana. Maksudnya yang dia tulis, yang dia apa, nyampe kemana-mana. Dia bilang apa? Lisanhum tawil. Hati-hati dengan mereka, jangan salah-salah ngomong. Nanti disebarkan mereka, semua orang jadi tahu. Alhamdulillah. Lain dari yang satu itu baru daripada Ustadz tadi berdarah biru katanya. Kalau ada yang lain. Kalaupun tidak sekarang, besok-besok kita masih diberikan Tuhan ketemu ya. Apa perumpamaan bahasa Indonesia yang apa? Kalau katanya dibilang Pak Dwi, itu berat kepala itu orang dibilang gitu. Oh iya, ada lagi kepala batu ya. Kepala batu ada sebenarnya. Kalau kita coba gali gitu, duduk bersama, ngomong bersama, keluarkan apa yang ada dari Bapak, bisa kita dengarin semua. Kalau kepala batu kayak mana? Keras kepala.
susah Bisa digilai, di susah dikasih tahu, Maunya dia aja gitu. Apa kata dia aja? susah menerima nasihat apa. Iya. Bukan sebenarnya kepalanya batu ya. Siapapun orangnya nggak ada kepalanya yang batu. Alhamdulillah dapat juga. Kalau di tempat saya nggak tahu, katanya itu meraja di ulutotnya. Itu apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia ini lutut itu ini. Dia bagaimana suaranya, ini ada bahasa Indonesianya ya. Dia seperti raja di lututnya aja. Apa kata dia aja, nggak mau terima orang yang lain berlebih kurang gitu. Pokoknya itu barangkali mau menang sendiri. Itulah dia egois. Kalau itu ada apa ungkapannya? Peribahasanya dalam bahasa Indonesia. Mau menang sendiri. Itu peribahasanya apa? Ada nggak dapat? Orangnya yang egois, yang mau menang sendiri, yang apa kata dia aja nggak mau terima orang lain. Masih kesana juga, kepala batu juga. Kepala batu, alhamdulillah. Keras kepala ya. Iya. Tapi memang ada kepalanya yang lembut. Semuanya. Tapi sudah lain maknanya. Tidak makna yang sebenarnya. Itu memang kiasan ya, leher panjang itu kiasan di sana. Kiasan. Ada dua pendapat. Karena sebenarnya mungkin bisa jadi di dunia diketawakan, tapi di sana itu sesuatu yang sangat indah, sangat indah. Makanya ya, ini bukan arti yang sebenarnya panjang leher. Makanya pendapat yang pertama begitu. Karena orang mulia bagi orang Arab itu, orang yang bisa mengatasi segalanya, orang yang disenangi dibilang itu orang Masya Allah panjang lehernya itu. Apa aja nggak ada permasalahan yang nggak selesai dengan dia. Dan orang terhormat. Ini satu pendapat. Ya, alhamdulillah. Seperti halnya ada hadis yang katanya bidadari itu minum airnya bisa kelihatan. Iya. Kalau di dunia itu, sakit apa gitu saya. Malahan ngeri dong ya. Aturannya mau mendekat orang jadi lari ya. Dia minum kelihatan air gertok itu. Itu berupa kiasan atau yang sebenarnya? Alhamdulillah. Jadi ada memang orang menanggapi, namanya baik dia Quran atau hadis, ada ahluz zahir. Ahluz zahir itu dia enggak mau takwilkan, enggak mau perumpamakan. Memang Rasulullah kata segini, ya memang panjang. Dibilang panjang. Coba dua-duanya bagi saya benar. Cuma jangan jadi apa? Tahu aja ilmunya. Iya, tahu aja ilmunya. Dibilang pun di hari kiamat. Iya. Kalau makanya saya bilang sama Pak Milta tadi, coba raba-raba memanjang enggak dari kemarin-kemarin udah azan terus. Taunya tidak di hari kiamat. Kenapa di hari kiamat diperlukan leher panjang? Pada saat nanti ini perjalanan hidup ya, mulai kita dari alam ruh, berapa lama kita di sana? Yang di dunia ini sebentar aja. Mulai dari apa? Ditiupkan ke rahim ibu kita, berapa lama kita ada di sana? Ini baru yang berapa lama? 9 bulan, enggak sampai 10 bulan. Enggak, alhamdulillah. Malahan lebih cepat lagi, ada yang berapa bulan? 7 ya. Alhamdulillah. Ada 10 bulan. Alhamdulillah. Tapi kita kalau berbicara yang biasanya berapa? Ya 9 bulan. Terus kita dilahirkan dunia ini, berapa tahun lagi kita menjalani perjalanan hidup di dunia? 80 cakep banget. Standarnya 63. Rasulullah SAW juga dapat 63. Kalau orang yang mengatakan kalau lebih dari itu sudah merupakan bonus, alhamdulillah. Kalau saya sudah bonus dong ini. Dan teman-teman saya sudah banyak yang mendahului saya. Ya saya sekarang lahir 55, jadi umur berapa? Tapi saya masih muda, soalnya masih ada yang lebih tua dari saya di sini. Bapak udah ada 70 kali ya? Ada 70? 67. Iya. Masih darah muda kan. Alhamdulillah. Kalau saya kalau gitu darah anak-anak dong.
betul. Saya aja baru masih lebih tua si Ali dari saya di Jambutri ini. Ali udah umur berapa tahun? 4 tahun. Saya baru 2 tahun. Iya. Jalan 3 tahun ya. Di Jambutri tapi. Jadi yang saya jelaskan tadi mau saya kasih tahu di Lauhul Mahfuz kita udah lama ditiupkan ke rahim ibu kita dalam tempo 9 bulan dan kita jalani hidup ini kalau 63 kalau 70 80 udah ke apaan? Udah lama betul. Lebih lama lagi kita di alam barzah sana. Udah ada yang ratusan tahun di situ. Kok belum juga kiamat dunia ini? Kalau udah kiamat dunia ini baru dibangkitkan ke padang mahsyar sana dan di sana masih ratusan tahun lagi. Itulah yang mau saya jelaskan ini. Di sana ya matahari dekat, orang pada apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kepanasan. Cuma bukan kepanasan lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, peluhnya itu ya ada yang sampai di matahari kaki, ada sampai di dengkul, ada sampai di perut, ada sampai di dada, ada udah sampai di tenggorokan, ada di antara timbul tenggelam. Terus kalau yang azan itu leher dia tenang dong kalau gitu. Iya, dipanjangkan Allah lehernya. Di dalam satu tempat kok bisa orang sampai di sini apanya? Bagaimana logikanya itu? Yang lain sampai di sini, yang lain juga ada sampai timbul tenggelam. Masih di dalam satu tempat. Kuasa Allah, alhamdulillah, itu di atas segala-galanya. Yang saya tanya tadi logikanya gimana kok bisa begitu? Kalau kuasa Allah memang udah di atas segala-galanya, gimana? Dunia lain. Itu kata Pak Ustadz, ini kuasa Allah, dunia lain, ya. Jangan kamu bayangkan seperti dunia yang ada ini. Tapi Allah jadikan dunia ini supaya kita bisa menilai, membayangkan apa yang ada di sana. Panas matahari itu memang betul dia panas, tapi belum sepanas yang ada di sana. Api itu panas, tapi belum sepanas api neraka yang ada di sana. Terus Pak RT gimana? Kok bisa kebayang nggak? Ada orang yang cuma sampai di sini aja peluhnya itu. Padahal mereka satu tempat. Yang lain sampai di dengkul. Di tempat yang sama. Ayo. Kalau dia kuasa Allah di atas segala-galanya. Kalau apa kata Pak Ustadz tadi di dunia lain. Ya memang betul di dunia lain. Itu bagaimana kuasanya Tuhan mengapanya. Tapi kebayang nggak di dunia ini? Supaya kita berpikiran bahwa iya. Banyak-banyak azan Pak ya, biar panjang lah lehernya ya. Jadi nggak ikut tenggelam gitu. Gimana Ustaz? Ya? Kedudukannya. Udah mulai mendekat dah kedudukannya. Kalau boleh saya bayangkan ya, kita di laut sana. Semua kita tenggelam di sana. Tapi ada yang berdiri di atas karak. Kalau karaknya lebih tinggi cuma segini bagi dia air laut itu, walaupun sedalam apa. Ya itulah dia. Kalau karaknya lebih tinggi kalau lebih tinggi karaknya yang dia pijak, tentunya airnya itu sampai di sininya. Kalau agak ke dalam dikit sampai di sini. Kalau lebih dalam lagi itulah yang dikata Pak Ustadz tadi antara timbul dengan tenggelam, karena nggak ada tempat dia berpijak di situ. Ada fenomena lumpur hidup juga bisa. Ya mungkin kayak mana? Jadi orang itu tenggelam dan lumpur hidup keringatnya sendiri. Kan ada ya lumpur hidup itu bisa makan orang itu ada fenomena di alam. Lumpur penghisap itu. Lumpur penghisap bisa jadi dengan mekanisme seperti itu. Jadi keringatnya itu menenggelamkan dirinya sendiri. Alhamdulillah. Kalau gitu ujung-ujungnya enggak ada yang mustahil pada Allah. Enggak ada yang berat bagi Allah. Susah-susah manapun apa itu ada yang bisa cuma segininya peluhnya. Ada yang tidak. Ada yang tidak bagaimana? Mereka yang difasilitasi yang katanya hari itu VIP ya. Ya memang ada dispesialkan Allah tujuh golongan orang yang tidak merasakan seperti itu. Karena mereka duduknya
di bawah aras tempat bernaung. Nggak tahu mereka kalau di sana kesusahan orang yang lain gitu. Alhamdulillah. Dan itu masih bisa kita kejar. Kalau dikatakan di antara salah satu di antaranya pemerintah yang adil. Aku nggak pemerintah. Pemimpin, iya. Pemimpin yang adil. Ya kalau apa memang kita semua pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Ya, cuma pemimpinnya itu ada yang sebatas ini lokal aja, ada yang lebih lagi. Alhamdulillah, yang jelas kita pemimpin di dalam rumah tangga kita, berlaku adillah dengan anak-anak kita. Alhamdulillah, dengan istri, alhamdulillah. Itu kalau ada istri, kalau dua kali ya. Kalau yang satu itu aja? Kalau satu ya nggak adil. Adil banget. Ya begitu aja. Tapi kalau dua ya harus adil kan. Alhamdulillah. Kalau satu. Dan mengingat di akhirat lagi nanti kalau yang tidak adil itu jalannya kayak mana? Di akhirat ketahuan suami ini nggak adil. Hah? Lumayan kalau gitu, kalau yang lehernya panjang. Ini yang tukang azan di apa tadinya ini di masjid ini, masjid itu, musola sini, musola itu. Alhamdulillah. Udah sampai di mana tadi ceritanya ini? Yang jelas sudah mau habis waktunya kali ya. Ada yang sampai segini. Alhamdulillah. Nah, yang itulah tadi yang mendapatkan perlindungan dan bernaung di bawah aras itu imam yang adil. Mungkin tidak bagian kita itu, tapi katanya yang anak muda, dia habiskan kehidupan dia apa? Untuk ibadah, mulai dari menuntut ilmu, belajar, beramal, beribadah dan menyampaikan pada yang lain. Kita udah lewat kali dah? Belum. Juga udah lewat kali. Masih ada lagi banyak yang lain. Belum lagi katanya Allahumma sholli ala Muhammad, diantaranya ada perempuan yang apa? Yang mau sama, yang dia mau dan dia nggak dapat. Pada suatu hari, ya perempuan itu ada kebutuhannya. Iya bolehlah, tapi take and give dulu. Akhirnya ya dia kasih sama perempuan itu pun pasrahlah dengan laki-laki itu udah. Terus gimana? Pada waktu itu memang kau nggak takut sama Allah ya? Kata perempuan itu mendengar mata khafallah, hatinya tergugah gitu, dia tinggalkan. Padahal dia udah diantara dua paha perempuan itu, karena mengapa Allah aja dia udah apa? Gemetar hatinya, nggak perlu sama dia uang itu ambillah, tapi aku takut sama Allah. Kemudian apalagi yang dia dalam keadaan sunyi, sembunyi, merenung, menangis sendiri, itu juga mendapat perlindungan. Dan ada berapa 7, sekira masih ada kesempatan bagi kita, yu'alliku qalbuhu fil masjid, hatinya yang masih tetap tergantung di masjid ini, nggak tahu di pinggir mana dia gantungkan hatinya. Ini pun perumpamaan juga ya. Apa tadi peribahasa? Peribahasa. Jangan bilang ini nggak pernah saya lihat hati di masjid ini. Kalaupun ada, ini hati siapa? Yang itu hati siapa? Belum lagi keluar dari masjid ini, baru di pintu ini subuh ini, insya Allah zuhur saya nanti akan ke sini lagi. Jadi hatinya memang ada di sini walaupun dia keluar di sana. Ini juga akan mendapat apa nanti? Mendapat apa? Naungan di hari kiamat. Dia nggak tahu, nggak lihat, nggak apapun seperti orang susahnya di hari di padang mahsyar nanti. Alhamdulillah, sudah sampailah kita ke esensinya. Kalau gitu mau nggak Pak Milta berbagi? Kalau ada orang yang mau azan, minta dia dikasih. Cuma ada nggak yang mau datang duluan? Kalau tidak ya datang duluan ya. Bapak udah tunggu-tunggu belum ada yang datang, makanya dia azan. Alhamdulillah. Tapi bagaimanapun kita udah mendengar ilmunya, amalkanlah ilmu ini dan sampaikan ke orang lain. Paling tidak ya, walaupun barangkali suara kita agak serak-serak gitu ya, azanlah.
Alhamdulillah. Saya alhamdulillah kesempatan itu dikasih kemarin ya. Zuhur. Alhamdulillah. Ini ya Allah aku bacakan hadisnya dan aku ya tahu makna artinya. Kalau gitu saya ke masjid aja dah. Kebetulan Pak Apa udah buka dan belum azan. Boleh nggak saya azan dulu? Saya bilang boleh katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Iya. Kesempatan gitu. Jangan sampai ini mereka memang Itu kalau sweet. Kalau mau dikatakan apapun diundi mau berundi. Alhamdulillah kemarin zuhur ya. Udah saya azan terus anak saya datang Muhammad. Dibayar. Itu termasuk bahagian daripada azan itu ya. Maksudnya dia tidak dibayar. Tapi kalau mau dikasih boleh terima. Ya alhamdulillah. Jadi ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita sudah sedikit banyaknya berbicara masalah kemarin ya. Maksudnya karakter yang apa itu azan tuh itulah dia muslim balik akil. Alhamdulillah tidak anak-anak ya, dan juga tidak bukan muslim, dan dia bukan mau azan dibayar dulu baru dia azan. Tidak, ya alhamdulillah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalau kita kejar akhirat, dunia akan ikut. Ya, tapi kalau kita kejar dunia, akhiratnya lepas. Dan kita ini hamba Allah. Kita akan memperhambakan diri kita pada Allah, beribadat kepada Allah. Kalau kita tidak mau memperhambakan diri kita pada Allah, Allah akan memperhambakan kita selain daripada Allah. Enggak jauh contohnya ya. Orang lagi azan sholat dia ke masjid. Dia memperhambakan dirinya pada Allah. Tahu ada orang yang apa? Azan udah dipanggil dia apapun dia enggak mau. Tapi dipekerjakan Allah dia selain daripada ibadah. Oh ya alhamdulillah untuk hadis karena masih ada lagi kajian kita tadabbur ya. Dan tilawah dan tahsinut tilawah wa tadabbur. Tahsinnya tidak, tadabburnya aja. Ya. Oh ya, alhamdulillah. Untuk hadis cukup ini aja dulu. Insyaallah masih ada hadis berikutnya kita sambung besok hari. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.